Ada yang mengklaim bisa masuk ke desa penari, bagi saya itu adalah hal-hal yang bullshit, atau bahannya tidak mungkin itu bisa dilakukan oleh siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan alallah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Selamat berjumpa kembali di channel kita bersama Kasat Mata TV. Kuntilanak. Setelah lama kita tidak mengupload video, kali ini saya akan mengupload video tentunya tentang sesuatu yang menarik di sekitar kita. Baru-baru ini sedang hype lagi cerita tentang KKN Desa Penari. Bahkan baru-baru ini sudah tayang di bioskop dan sangat laris sekali filmnya. KKN Desa Penari ini di sekitar tahun 2019 sempat viral baik di Twitter maupun di Facebook. Tentunya saya juga sudah pernah membaca ceritanya. Bahkan saya sudah tonton filmnya. Saya melihat kalau dibandingkan antara tulisan dan cerita memang ada perbedaan. Nanti saya akan ceritakan antara filmnya dan bagaimana hype-nya atau vibe-nya ketika saya membaca ceritanya dengan dibandingkan dengan menonton filmnya. Desa Penari dalam cerita orisinalnya atau secara logika kalau saya pikirkan tidak mungkin di KKN ini dilakukan oleh 6 orang saja, karena dalam filmnya maupun ceritanya itu hanya melibatkan pemain yang sangat berperan di situ, mahasiswa itu ada 6 orang. Tetapi dalam realitanya bahkan disebutkan oleh penulisnya atau penjalan ceritanya atau yang mengalaminya itu dijalani oleh sekitar 14 orang. Namun untuk membuat cerita ini menjadi simpel, dilakukanlah pemotongan beberapa adegan atau beberapa cerita sesuai dengan kebutuhan jalan cerita. KKN itu dilakukan minimal memang 14 orang. Dan dalam Desa Penari ini hanya tertulis 6 orang. Siapakah 6 orang itu? Tentunya teman-teman sudah baca, sudah tahu, atau yang sudah menonton filmnya sudah tahu. Namun saya tidak akan bosan untuk memberikan mereka yang tidak tahu, saya akan memberikan informasi siapa saja yang ada di dalam cerita tersebut. Laki-laki dan perempuan tentunya pelakunya ini terbagi dari 2 kelompok, laki-laki dan perempuan. Sedangkan laki-lakinya adalah 3 orang dan perempuannya adalah 3 orang. Yang pertama yang laki-laki adalah Wahyu, yang kedua adalah Bima, yang ketiga adalah Anton. Sedangkan yang perempuan yang pertama adalah Ayu, Nur, dan Widya. Mereka lah adalah pelaku utama dalam cerita KKN Penari. Terlepas cerita ini benar atau tidak, yang jelas cerita ini sangat menarik sekali, bahkan mendekati realita yang mungkin akan terjadi kepada siapapun saja ketika menjalani peristiwa-peristiwa ini. Dalam KKN Desa Penari disebutkan mereka kuliah di kota S atau berangkat dari kota S ke kota B, ke timur kota S itu sendiri. Saya akan coba untuk membuat simpel cerita ini agar tidak terlalu panjang dan mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Tentunya spesial untuk sahabat-sahabat Kasat Mata TV. Dalam cerita KKN Desa Penari disebutkan 6 orang ini mendapatkan tugas KKN dari perguruan tinggi mereka belajar dari kota S di Jawa Timur. Di internet berseliweran banyak yang memprediksi kota S ini adalah kota mana. Namun nanti saja kita akan bahas siap kota S ini adalah kota apa. Yang jelas dari kota S menuju timur ke kota B. Nah, terlepas itu kota mana, yang jelas di Jawa Timur ada 2 kota B. Bisa kota yang satunya, bisa kota yang nomor 2. Jadi di Jawa Timur ini, baik kota yang B yang pertama, itu memang memiliki tingkat mistik yang sangat tinggi. Dan itu udah menjadi famous di masyarakat. Sedangkan kota B yang nomor 2 juga tidak kalah luar biasa vibe tentang area mistiknya. Cerita yang pertama adalah ketika si Ayu pergi ke kota B dari kota Surabaya, dia bersama dengan kakaknya meminta kepada kepala desa tersebut yang bernama Pak Prabu. Sedangkan kakak daripada Widya ini merupakan teman dari Pak Prabu. Dia memohon kepada Pak Prabu untuk memberikan izin agar adiknya si Ayu ini bisa melakukan KKN di desa tersebut, di mana desa ini dipimpin oleh Pak Prabu. Waktu itu dia berangkat dengan kakaknya Ayu dan Sinur. Pada hari pertama mereka datang di kota tersebut, pada awalnya Pak Prabu tidak mau menerima mereka sebagai
mahasiswa yang melakukan KKN, di mana ini adalah merupakan pengabdian masyarakat sebagai salah satu bagian dari tugas akhir perkuliahan mereka. Namun karena didesak oleh saudaranya si Ayu, Pak Prabu memberikan izin dengan catatan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Yang pertama, sudah menjadi wajar ketika orang baru masuk ke wilayah yang baru, orang A memasuk ke wilayah B, dia sebagai orang asing di situ, tentunya memiliki tata krama tertentu karena dia merupakan orang yang bukan asli situ. Pak Prabu memberikan ultimatum ketika daerah sini, masuk daerah sini, jangan berperilaku buruk. Dalam tanda kutip, di sana diterangkan tidak secara spesifik, tapi jogo akhlak. Intinya ke sana, jaga perilaku. Dimana perilaku ini kalau adat kejawaan tidak lepas dari yang namanya akhlak dan tata krama. Termasuk jaga omongan, jaga perbuatan. Intinya di situ. Pada awal Ayu dan Nur masuk ke desanya Pak Prabu, dia masuk ke hutan belantara. Memang dari jalan protokol utama dia masih masuk, dan saya lihat memang dalam yang saya baca awalnya adalah desa Pak Prabu ini sangat terpencil sekali, masuk pelosok hutan, dan sudah menjadi rahasia umum yang mereka teman-teman yang biasa melakukan pendakian atau melakukan petualangan di hutan-hutan, yang pertama biasanya mereka jaga kebersihan dan jaga mulut, tidak berbicara kotor. Nah, awal mereka si Ayu dan si Nur ini masuk, mereka sudah digoda sebenarnya, sudah ditekan secara mental oleh penghuni hutan tersebut. Namun tidak berselang lama mereka meninggalkan itu setelah mereka mendapatkan izin dari Pak Prabu. Mereka sudah menentukan waktu akan datang bersama teman-temannya untuk melakukan KKN di desa tersebut. Singkatnya, mereka menggunakan travel dari kota S ke kota B, sampailah di jalan gang, kita logikakan adalah gangnya sebelum masuk ke hutan itu. Mereka berangkat dijemput oleh sepeda motor bersama Pak Prabu juga dan anak buahnya Pak Prabu untuk mengantarkan ke desa penari tersebut. Perlu diketahui, sebelum masuk di desa ini, saya akan menyebutkan latar belakang desa ini. Desa ini adalah desa yang sangat terpencil di dalam hutan, di mana diterangkan di akhir cerita oleh Pak Prabu itu bahwa desa ini dulunya merupakan desa yang memiliki adat yang setiap pada musim-musim tertentu mereka melakukan upacara ritual tari. Di sana ada aula di mana penari itu bisa menari dan disaksikan oleh para gaib lelembut dan juga disaksikan oleh masyarakat umum. Artinya di sana ada terjadi persekutuan antara makhluk halus dan makhluk kasar seperti kita. Jadi mereka berdampingan. Dan bahkan ada makam yang diterangkan oleh Pak Prabu di dalam cerita tersebut. Ada makam kecil sekali, tidak terlalu lebar makamnya. Nisannya ditutupi oleh kain-kain hitam, di mana dikatakan bahwa makam tersebut merupakan makam tumbal yang dilakukan oleh orang-orang desa kepada penari tersebut. Artinya bisa disebutkan desa tersebut sudah tersesat di jalan yang benar-benar sesat. Makanya saya kembali kepada mahasiswa yang akan menjalani KKN di desa itu, kemudian diberikan arahan sama Pak Prabu tentang bagaimana kalian menjaga sikap dan perilaku di sana, dan diberikan batasan-batasan tertentu, tidak boleh masuk ke wilayah hutan, ada batasan yang disebut napak tilas. Ternyata dalam prakteknya ada yang dilanggar. Poin pentingnya adalah dari ke-6 orang ini, yang paling mendapatkan tekanan yang pertama adalah si Widya. Karena Widya ini disinyalir kalau orang Jawa menyebutnya memiliki darah hangat, di mana darah hangat ini sangat disukai oleh jin dan lembut. Tetapi Widya sangat kuat batinnya, bukan secara batin dia memiliki benteng, tidak, tapi kuat keinginannya untuk menjauh dari jin itu sendiri. Yang pertama yang digoda adalah si Bima, di mana Bima ini pada awalnya menyukai si Widya. Bima ini pada malam pertama atau beberapa malam berikutnya ketika dia ada di desa penari tersebut, dia mengalami mimpi, di mana dalam mimpinya
Bima melihat si Widya itu terbaring dan dililit banyak ular sanca. Di dalam mimpi itu bertemu dengan penari tersebut dan mengatakan, jika engkau ingin menyelamatkan Widya, maka ambillah gelang ini, satu gelang. Cuma istilahnya berbeda di situ, gelang. Gelang itu hanya dipakai oleh penari. Ambillah gelang itu dan berikanlah kepada Widya agar dia selamat. Kita harus tahu sebenarnya bahwa yang menyuruh itu adalah jin. Tidak mungkin apa yang disuruh jin itu adalah hal yang benar. Poinnya di situ. Karena saking takutnya si Bima, begitu dia bangun dari tidurnya, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh penari tersebut. Hal yang perlu diketahui, di mana letak ngambil gelang tersebut, ternyata gelang tersebut berada di wilayah Napak Tilas, atau wilayah yang pada awalnya oleh Pak Prabu tidak boleh dilewati atau disinggahi. Artinya ketika si Bima mau ngambil barang tersebut, dia sudah melanggar ketentuan yang dikatakan oleh Pak Prabu atau ketentuan para lembut. Kejadian yang kedua, poin yang kedua adalah mimpi yang diterima oleh si Ayu, di mana sebelumnya Ayu ini menyukai si Bima. Dalam mimpinya, Ayu bertemu dengan seorang penari dan mengatakan, kalau engkau ingin mendapatkan simpati daripada si Bima, maka ambillah selendang ini. Sama, dan ternyata selendang itu ada di daerah Napak Tilas juga. Kalau dilogikakan, yang pertama si Bima mengambil gelang tersebut sudah melanggar, sedangkan si Ayu ngambil selendang juga melanggar. Dan apa yang terjadi? Si Bima dianggap melanggar, si Ayu, apa yang diinginkan oleh Ayu memang tercapai. Si Bima jadi suka sama Ayu. Dan ternyata pada akhirnya mereka terjebak di perbuatan yang tidak senonoh. Mereka melakukan perbuatan hubungan suami istri atau zina, dan kemudian itulah yang dijadikan alasan oleh para lelembut itu atau para penguasa di desa penari tersebut untuk menjerat si Ayu dan Bima sebagai pengabdi mereka. Itu tadi singkat cerita yang saya dapatkan baik dari film maupun dari cerita aslinya melalui tulisan. Sekarang coba kita bedah di mana tempat kejadiannya dan bagaimana ini sebenarnya. Yang pertama, kalau kita analisa, kejadian ini berangkat dari kota S ke kota B ke arah timur. Kota B yang banyak perguruan tingginya, tentu kita tidak bisa sangka lagi banyak berseliuran dan memprediksi ini adalah kota Surabaya. Terlepas apakah itu benar, ini bukan justifikasi saya, mohon maaf kalau salah, tetapi banyak yang memprediksi ini adalah kota Surabaya, karena kota ini merupakan kota yang paling maju di Jawa Timur dan merupakan kota yang memiliki perguruan tinggi yang lumayan banyak. Berangkat dari kota S, atau kita anggap ini adalah kota Surabaya, ke arah timur beberapa jam, sekitar 5 jam kalau nggak salah. Tentunya kalau ke arah timur, kota B ada dua. Yang di awal saya katakan tadi ada B yang pertama dan B yang kedua. B yang pertama yang merupakan B yang saya anggap kedekatannya sangat dekat sekali dengan kejadiannya adalah kota Banyuwangi. Terlepas ini benar atau tidak, teman-teman memiliki prediksi sendiri, karena Banyuwangi memang dikenal sebagai salah satu kota yang memiliki sejarah kelam tentang hal-hal mistis. Di sana ada alas yang disebut sebagai kerajaan para jin, yaitu adalah Alas Purwo. Dan masih banyak di Banyuwangi ini masih desa-desa atau daerah-daerah pegunungan yang masih sangat asri dan tidak terjangkau oleh kehidupan manusia. Bahkan pengalaman saya pribadi, saya pernah melakukan tugas di kota tersebut dan melakukan camping di sana, daerah Kalibaru kalau tidak salah. Kalibaru ini terletak setelah Gunung Kumitir ke timur, terus itu baru Kalibaru, dan saya masuk terus ke arah utara, itu disebut dengan Gunung Raung. Dan di sana mobil tidak mungkin bisa masuk. Dan saya meyakini bahwa di daerah Banyuwangi masih ada banyak desa-desa semacam ini. Dari jalan protokol menuju jalan tersebut sangat luar biasa sulitnya. Dan tidak menutup kemungkinan juga di daerah-daerah yang lain dan di Jawa Timur yang masih asri seperti Banyuwangi yang saya sebutkan juga akan sama. Tapi yang kedua menurut hemat saya adalah kota Bondowoso. Bondowoso juga arah ke timur juga dari kota S, sekitar sama jaraknya kurang lebih. Dan di sana juga hawa mistisnya juga sama-sama besarnya.
Kita tahu pernah sejarah tentang Torik, Gunung Piramid. Ini tidak lepas dari kabupaten ini atau kota ini. Dan saya yakin di Bondowoso, tingkat pembangunan atau tingkat kemajuan di desa-desa tertentu itu hampir mirip-mirip dengan Banyuwangi. Karena kondisi alamnya juga hampir sama. Hal yang bisa saya simpulkan dari cerita ini adalah, yang pertama, dengan ada cerita ini, banyak orang-orang yang akan mencoba untuk ikut meramaikan tentang konten-konten yang berkaitan dengan KKN Desa Penari. Bahkan ada yang mengklaim bisa masuk ke Desa Penari. Bagi saya itu adalah hal-hal yang bullshit, atau bahannya tidak mungkin itu bisa dilakukan oleh siapapun, kecuali mereka yang bersekutu dengan jin atau orang-orang yang memiliki karomah. Hal seperti ini hanya bisa terjadi kepada desa-desa yang memiliki mistis yang sangat tinggi. Satu hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa jebakan setan itu tidak akan pernah lepas daripada manusia. Dari cerita KKN Desa Penari, apa yang dilakukan oleh Bima dan Ayu, kita tidak sepenuhnya menyatakan bahwa mereka salah. Tapi yang harus kita waspadai adalah apa yang dilakukan Ayu pada awalnya atau yang dilakukan oleh Bima pada awalnya merupakan jebakan yang dilakukan oleh penguasa Desa Penari tersebut. Di mana Bima diperintahkan untuk mengambil gelang, di mana Ayu diperintahkan untuk mengambil selendang, dan ditipu daya ketika mereka melakukan hubungan tidak senonoh, hubungan zina, mereka menghukum, padahal pada awalnya mereka tidak punya rencana untuk melakukan itu. Atau bahkan bisa tarik kesimpulan bahwa yang dilakukan oleh Ayu dan Bima merupakan jebakan yang dilakukan oleh penguasa desa KKN Penari itu sendiri. Kedua, hal yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah apa yang dimiliki oleh Nur mutlak tidak bisa dihindarkan, bahwa Nur ini memiliki pelindung, penjaga yang menyertai Nur itu sendiri. Kita semua tahu bahwa manusia ini memiliki korin, baik korin manusia itu sendiri tergantung dari amal dan perbuatannya itu sendiri. Bahkan dalam salah satu hadis mengatakan, ya, semua manusia itu tidak lepas dari korin, termasuk Nabi Muhammad sendiri. Dan Nabi berkata bahwa ya, korin itu memang ada, dan korin saya telah saya Islamkan. Hal yang bisa kita petik dari cerita ini adalah terus mawas diri, jangan pernah tergoda, dan selalu ingat bahwa setan selalu berada di sekitar kita. Mereka mencoba memperdaya kita melalui bisikan-bisikan dan juga dengan cara-cara melalui mimpi. Yang harus kita lakukan, jangan pernah percaya terhadap prediksi-prediksi mimpi, karena bisa saja itu terjadi adalah merupakan tipu daya setan kepada kita semua. Karena setan, jin, iblis, janjinya mereka di hadapan Allah adalah untuk memperdaya makhluk manusia atau anak cucu Adam. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang KKN Desa Penari. Mudah-mudahan bermanfaat. Stay tune terus di channel kita dan tonton juga video-video terbaru dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Tentang masih ada lama dah ngomong. Biarin amat.